Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini ingin melanjutkan pembahasan saya terkait dengan suku bunga sederhana atau simple interest rate dan suku bunga majemuk atau compound interest. Kali ini yang akan saya bahas adalah suku bunga nominal atau nominal rate dan suku bunga efektif atau effective rate. Nah, ini penting bagi Anda. Jika Anda ingin mengambil pinjaman, Anda harus bisa membedakan apa itu suku bunga nominal dan apa suku bunga efektif. Dan suku bunga mana yang Anda akan bayarkan nanti untuk utang Anda. Ya, sekali lagi ini disclaimer, tidak tidak memojokkan pihak manapun. Saya hanya ingin membantu Anda. Kalau akhirnya Anda harus pinjam, berapa yang Anda harus bayar. Ya, dan ini juga tidak video ini tidak membuat Anda untuk meminjam ataupun untuk tidak meminjam. Itu discretionary dari Anda sendiri. Oke, kita akan mulai ya. Nah, ini adalah suku bunga nominal dan suku bunga efektif. Ya, suku bunga nominal dan suku bunga efektif. Nominal rate atau effective rate. Oke. Nah, apa suku bunga nominal? Suku bunga nominal itu adalah suku bunga yang tercantum dalam perjanjian pinjaman. Jadi kalau Anda meminjam uang, nanti Anda harus tanda tangan dokumennya, dan di dokumen perjanjian pinjaman tersebut tercantum berapa suku bunga yang harus Anda bayarkan. Itu suku bunga nominal. Misalnya 12% per tahun atau 1% per bulan. Oke. Nah, suku bunga efektif atau effective interest rate itu apa? Suku bunga efektif adalah suku bunga yang sesungguhnya yang harus dibayarkan oleh peminjam. Jadi suku bunga nominal itu suku bunga yang tercantum dalam perjanjian pinjaman, sedangkan suku bunga efektif ini sebenarnya suku bunga yang harus Anda bayarkan. Nah, dengan suku bunga efektif, itu bunga diasumsikan dimajemukkan atau compounded. Nah, compoundednya tergantung dari perjanjian pinjamannya. Bisa suku bunga harian, berarti dimajemukkan setiap hari. Bisa suku bunga bulanan, dimajemukkan tiap bulan. Bisa suku bunga per triwulan atau per 3 bulan, dimajemukkan setiap 3 bulan. Ya, atau suku bunga yang setahun, dimajemukkan hanya satu kali saja. Nah, pemajemukan ini harian, bulanan, triwulanan, 6 bulanan, atau setahun itu akan membuat nanti suku bunga yang Anda bayarkan itu bisa berbeda dengan suku bunga nominal yang tercantum dalam suku bunga pinjaman. Berikutnya saya akan jelaskan nanti bagaimana menghitung suku bunga nominal dan suku bunga efektif. Nah, ini adalah suku bunga yang harus diperhatikan oleh peminjam karena akan terkait dengan beban bunga yang Anda harus bayarkan saat nanti misalnya bunganya ada yang bisa dibayarkan per bulan atau bunga dibayarkan bersamaan dengan pinjaman. Oke. Nah, suku bunga nominal 1% per bulan, kemudian periode pinjamannya 1 tahun, orang selalu berpikir berapa suku bunga efektifnya. Orang berpikirnya ya kalau suku bunga nominal 1% per bulan, minjemnya setahun, setahun kan 12 bulan ya berarti suku bunga nominalnya ya 1% kali 12 jadi ya 12%. Kalau kita hutang 10 juta gitu ya, 10 juta, ini pokok pinjamannya, nanti bunganya ya 12% kali 10 juta, berapa? 1,2 juta. Jadi bayarnya adalah nanti 11,2 juta, 10 juta. Ini apa ya istilahnya? 10 juta pokok pinjamannya, 1,2 jutanya itu adalah bunganya. Apakah seperti itu? Nah, ini pertanyaannya. Nah, suku bunga nominal 1% per bulan, tadi mikirnya 12%. Tapi kalau sebetulnya suku bunganya nominal 1% per bulan dan dimajemukkan setiap bulan, maka dalam setahun dia bukan 12%. Suku bunga efektifnya, secara formula ya, saya hanya berikan formula untuk mempermudah saja. Nah, ini. 1 ditambah suku bunga nominal pangkat N. Nah, suku bunganya 1% per bulan, maka dia 1 plus 1%, pangkatnya setahun ada berapa? 12 bulan kan, pangkat 12 minus 1. Nah,
Suku bunga efektif, suku bunga nominal yang tadinya katanya 12% per bulan, ternyata suku bunga efektifnya 12,68%. Nah, yang Anda bayarkan yang mana? Ini yang 12,68. Jadi kalau Anda pinjam 10 juta, ya, itu dikalikan saja 1 ditambah 12,68 nih. Nah, hasilnya adalah eh, ini kan 1,12 ya. Berarti di atas 12 juta. Oh, tadi kan kita ngitung 12 juta, 11,2 juta, di atas 11,2 juta. Lebih tinggi kan? Nah, contoh-contoh berikut akan memperlihatkan kepada Anda berapa sebetulnya suku bunga efektif yang harus dibayarkan dari pinjaman dengan berbagai contoh ya. Nah, contoh, meminjam uang dari sebuah institusi keuangan. Suku bunganya 0,2% per hari dan dimajemukkan setiap hari. Kemudian pokok pinjamannya 10 juta dan jangka waktu pinjaman 30 hari. Oke. Nah, ini berarti orang sering berpikir, berarti bunga pinjamannya 6% ya. Dari mana 6%? Ya kalikan aja 0,2% kan per hari. Sebulan jangka waktu pinjamannya 30 hari kan atau sebulan. Ya berarti 6% dong, kan gitu ya. Kira-kira gitu kan, 6% ya berarti ya. Jadi kalau saya minjem 10 juta, bunga 6% dari 10 juta kan berarti 600.000. Maka saya harus bayar hanya 10,10 juta 600.000 rupiah. Gitu nggak ya? Oke. Nah, oke. Pokok pinjaman 10 juta, kemudian bunganya 6%. Tadi ingat 6% ini adalah 0,2% kali 30 hari pinjamannya, ya, kali 10 juta pokok pinjaman. Maka bunganya adalah 600.000. Bunganya adalah, maka pembayaran saat jatuh tempo adalah pokok plus bunga 10 juta pokoknya, bunganya 600.000, maka Anda harus bayar 10,6 juta. Itu kalau Anda ngelihat dari sisi suku bunga nominal. Nah, bukan seperti ini, salah. Ingat, yang Anda bayarkan sebagai peminjam adalah suku bunga efektif, bukan suku bunga nominal. Berarti Anda harus cari nih suku bunga efektifnya berapa. Nah, gampang jumlah yang dibayarkan adalah 10 juta ditambah 1 plus 0,2% dari mana? Ini dia 0,2% per hari. Pangkat N kan, 1 bulan jangka waktunya 30 hari. Makanya dia pangkat 30. 10 juta kali 1 plus 0,2%. Berapa dapatnya? 10.617.000 rupiah. Selisihnya sih cuma 17.000 ya. 17.000. Wah, orang mikir, nggak signifikan 17.000. Iya, kalau 0,2% per hari. Kalau 0,5%, 0,3% itu satu. Kedua, kalau 360 hari, beda nggak? Gitu pertanyaannya. Ya, jadi suku bunga efektif yang Anda bayarkan itu selalu nanti menghasilkan pembayaran bunga yang lebih besar daripada suku bunga nominal. Contoh nih, meminjam dana sebesar 100 juta rupiah, jatuh tempo 12 bulan. Suku bunga nominalnya 1% per bulan, berarti dia dimajemukkan setiap bulan 1%. Berapakah yang harus dibayar saat pinjaman jatuh tempo? Nah, langsung aja jumlah yang harus dibayarkan adalah 100 juta, tambah 1 plus ini bunga nominalnya 1% per bulan. Setahun ada berapa? 12 bulan per 12. Maka yang dibayarkan adalah 112.682.503 rupiah. Nah, ini berarti 100 jutanya ini adalah dari pokok pinjaman, kemudian 12.682.503 ini adalah bunganya. Kalau Anda ngitung pakai nominal, coba cek bunganya 12 juta. Bedanya 682.503 rupiah. Masih kecil. Nah, coba kita buat seperti ini nih. Meminjam dana sebesar 100 juta, jatuh temponya 1 tahun, 365 hari hitungannya ya. Bunga hariannya itu hanya 0,3% per hari. Hanya 0,3% per hari. Kemudian, berapakah harus dibayar saat jatuh tempo? 1 tahun ya, 365 hari. Oke, kita lihat. Yang dibayarkan itu adalah 100 juta kali 1 plus ini kan 0,3% bunga per hari. Pangkatnya setahun ada berapa? 365 hari. Nah, ini hasilnya. Deng, deng, 298 juta. Pinjaman 100 juta
0,3% per hari, bunga dimajemukan tiap hari dalam setahun akan menjadi 298.428.676 rupiah. Pokok pinjamannya itu hanya 100, berarti gampangnya bunganya adalah selisihnya 298 dikurangi 100 ini. Jadi bunganya itu adalah 198.428.676 rupiah. Bunganya hampir 2 kali dari pinjamannya. Nah, ya, jadi hati-hati Anda ketika Anda memang harus meminjam, pastikan Anda mengetahui berapa yang akan Anda bayarkan nanti. Dan yang Anda lihat suku bunga efektif, bukan suku bunga nominal. Tanyakan ke pemberi pinjaman, ini pakai suku bunganya simple interest apa compound interest itu dulu. Kemudian bunganya dimajemukan harian, bulanan, atau tahunan. Itu akan membuat nanti hasilnya berbeda. Semakin sering dimajemukan, semakin tinggi jumlah bunga yang Anda harus bayarkan. Oke, dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan suku bunga nominal dan suku bunga efektif. Dapatkan video-video berikutnya yang masih terkait dengan perhitungan-perhitungan dalam keuangan yang applicable di dunia nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada berbagai kekurangan. Jika ada berbagai kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.